Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 November 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Nah, seperti yang sudah saya katakan di post community YouTube kemarin dan juga di Discord ya. Saya sih di Discord kemarin literally kaget ya. Kenapa nih kok bisa hasil NFT-nya kok gila sekali? Karena cuma keluar berapa itu? NFT kemarin itu keluarnya kalau nggak salah nasi dia. Cuma 12k ya. Cuma 12k dan data sebelumnya ini direvisi turun dari 254 ke 223. Ini cuma keluar 12k ini, wah saya kaget sekaget-kagetnya, makanya saya mention itu semua di Discord gitu kan. Literally, wah kenapa nih 12k ya kan. Nah ketika 12k keluar kok marketnya nggak ada reaksi sama sekali ini ya. Karena kalau kalian lihat pada saat 12k keluar di sini ya, nih tuh pada saat 12k keluar cuma dari berapa ini, dari 2749 sampai 2756, 100 pip aja nggak nyampe satu candle M5 gitu loh. Pada saat keluar tes gitu kan 12k loh. Oke, ini positif banget buat bisa naik. Tapi sebentar, kok aneh banget rasanya ya. Kok ngejuk gitu loh. Kok apanya komedi sekali keluarnya cuma 12k gitu kan. Saya tunggu. Dan di grup juga saya katakan memang ini auto buy, cuman lagi nggak bagus karena volumenya kalau dilihat nggak bisa nge-spike gitu loh. Karena kalau dilihat dari candle M5 ini cuma berhenti nggak sampai 100 pip bahkan ya. Lagi dari 2749 sampai 2756. Walaupun panjang totalnya sih ya dari 2748 sampai 2758, 100 pip pas. Cuman yang nggak begini sebenarnya candle NFP gitu kan. Makanya di grup memang saya katakan auto buy sebenarnya, cuman hati-hati ya. Karena kalau dibandingkan dengan data yang lain ya, tingkat pengangguran itu keluarnya 4,1. Kemudian tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan dan juga tahunan itu literally naik dari 0,4 yang bulanan dan yang hourly yang bulanannya itu 0,4, sedangkan yang tahunan itu ke 4%. Jadi secara data ini hasilnya mix. Tapi kalau saya pribadi itu adalah, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi adalah lebih kepada bearish sedikit untuk dolar ya, sedikit jelek untuk dolar. Kenapa? Karena tingkat penganggurannya di sini tidak berhasil drop di bawah 4% untuk saat ini. Walaupun tingkat pendapatannya rata-rata itu naik ke 0,4 yang secara bulanan dan juga tahunan ke 4%. Nah kemarin yang literally banyak banget mengalami perbedaan adalah dari segi manufacturing payrolls ya. Ini minus 46.000 jumlah orangnya. Kemudian yang dari segi private itu minus 28.000. Literally jauh sekali bedanya ya kan. Pada saat saya lihat berita banyak sekali, pada saat saya tunggu ini 15 menit, 5 menit gitu kan, ternyata kenapa keluarnya sampai 12k gitu kan ya, karena akibat dari dampak karena akibat dampak dari badai Helen dan juga apalah saya lupa itu nama badainya ya. Dua badai itu yang memberikan efek ke wilayah selatan kalau nggak salah, sorry kalau salah ya, wilayah selatan dari Amerika yang terdampak itu kalau nggak salah juga ada 4 negara bagian, saya lupa apa aja. Nah 4 negara tersebut ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap data NFP-nya ya, karena kemarin selama bulan Oktober kalau nggak salah lagi tanggal 11 atau tanggal 10, intinya di minggu kedua ya, minggu kedua bulan Oktober itu kan ada badai di Amerika tuh. Nah itu ternyata memberikan dampak luar biasa terhadap sektor pekerja, terutama kalau kalian di sini lihat non-farm payroll private sampai minus 28.000, sedangkan dari segi manufaktur itu minus 46.000. Benar-benar literally jauh sekali jomplangnya, sehingga keluar jumlah orang yang bekerja itu hanya bertambah sebanyak 12.000 doang. Nah, kemudian dari segi manufacturing PMI di sini masih drop di bawah 50 ya. Ini 47,2, sedangkan data yang keluar itu 46,6. Walaupun dari segi sisanya itu mengalami peningkatan. Contohnya adalah dari segi manufacturing new order itu naik 46,1 ke 47,1. Manufacturing prices-nya juga naik dari 48 ke 54. Jadi bisa dikatakan dari segi manufacturing
total sih masih jelek ya. Manufacturing PMI masih jelek, masih 46, tetapi dari segi new order dan juga pricesnya sih sudah mulai membaik sedikit. Cuman ya belum bisa saya katakan tuh luar biasa baik. Nah, karena kemarin ini NFP-nya cuma 12K dan itu karena akibat adanya cuaca ya, sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi dan ternyata berdampaknya sangat luar biasa. Market itu kemarin saya sih sudah kasih tahu di grup ya narasinya kenapa itu tiba-tiba marketnya melemah ya, melemah gara-gara pokoknya adalah ini gara-gara badai ya, ini gara-gara badai sehingga data NFP-nya itu keluar 12K, bukan karena perekonomiannya yang buruk ya. Ini beneran hanya dari segi badai doang gitu kan ya. Untuk detailnya sih katanya dari pihak tenaga kerja di Amerika, BLS itu kalau nggak salah akan mengumumkan detail tentang data NFP-nya dan juga tingkat pengangguran itu tanggal 15 November kalau nggak salah ya, 15 atau 14 November itu baru lebih detail berapa angkanya yang terdampak akibat dari badai di Oktober kemarin. Ini sih benar-benar ngelawak sekali sih, jujur. Saya pribadi pun tidak expect luar biasa kayak gitu kemarin ya. Oke, untuk hari ini hari Senin ya santai aja. Kembali lagi saya ingatkan, hari ini sudah hari Senin, besok sudah pemilu. Saran saya adalah kita stay away dulu dari aktivitas trading. Ya, tapi kalau kalian mau masuk silahkan, kalau kalian mau entry silahkan. Sekali lagi kalau saya sudah nggak mau entry sampai FOMC kelar. Ya, kalau saya pribadi seperti itu. Tapi kalau kalian mau entry silahkan. Tapi tetap di sini saya buat analisa jika pun ada di antara kalian yang ingin entry gitu kan pada hari ini ataupun pada minggu ini tepatnya, gitu kan. Oke, kita kembali untuk lihat analisanya. Ini market kemarin benar-benar bisa dikatakan wah gila banget sih ya. Saya kira marketnya itu bisa respect 2758 sampai 2752 gitu kan ya. Ternyata marketnya secara A1 sih respect, M30 juga respect 2758 ya. Tidak pernah tutup di atas 2758 di sini secara all time high-nya. Jadi ya itu bisa dikatakan level area yang bisa di respect. Oke, jadi di sini saya ulang untuk analisanya karena candle weekly juga sudah close ya kan. Jadi saya kembali mengulang untuk analisanya, tapi di sini tidak akan saya hapus semua karena ada bagian atas nih yang perlu saya biarkan dulu untuk saat ini ya. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, dan di bagian bawah ya saya hapus ya lah. Ini saya hapus, dan di bagian bawah lagi saya hapus aja lah, di sini dan di sini. Oke, 2700 dan di sini. Oke, kita ke time frame monthly dulu lah ya. Monthly, kalau kita lihat pergerakan marketnya adalah marketnya naik dulu sampai 2761, kemudian drop sampai 2730. Nah, sekarang skenarionya dari segi monthly. Ingat, monthly itu kan masih lama ya. Penutupan monthly masih lagi 25 hari, yang dimana melewati election besok dan juga FOMC hari Kamis dan juga CPI di minggu depan ya. Secara secara bentukan monthly, sekali lagi syaratnya adalah kalau bisa market itu mengambil 20 minimal untuk sekarang ya, 20% minimal dan maksimal adalah sampai 60% ya. 60% berarti marketnya itu adalah sampai 2670. Kalau 50% adalah berarti sampai 2685 ya, dimana dia meretest all time high di September kemarin. Makanya saya katakan saya nggak untuk November saya sih toleransinya adalah sampai 2670. Ya itu pun sudah jauh sekali ya secara monthly. Memang siapapun bisa terjadi di monthly ya kan. Mungkin contohnya pada saat di September kemarin ya kan. September kemarin ini kan dropnya sejauh 300 pip, lumayan ya. Dari 2500 sampai 2472. Nah, kalau dilihat misalnya Oktober
nya cuma sedikit turunnya, ya kan. Untuk Oktober itu turunnya hanya ngambil sepertiga, itu juga sama 300 pip. Nah, kalau dilihat 300 pip ke bawah bulan November, berarti itu adalah sekitaran 2710, yang dimana berarti dia memakan 35% ya, 35% dari body candle di bulan Oktober. Ya, untuk sekarang sih saya pribadi syarat minimalnya adalah 20%. Kenapa saya kecilkan minimalnya 20%? Ya karena ya ini bulannya bulan cukup ekstrim ya. Jadi memang apapun bisa terjadi. Jadi saya pribadi adalah untuk minimum requirement-nya adalah di 20%. Kalau dicari 20%-nya dari besaran candle, ini kan besaran candlenya sebesar 1091 ya. Anggaplah 1100. Berarti kalau dicari 20 atau enggak 1000 lah biar gampangnya ya. Kalau dicari 20%-nya berarti kan turun di sekitaran 800 ini ya. 800 sorry, ini kan 1100 berarti 10%-nya dikurangi 10 di sini, 20%-nya berarti di sekitaran sini. Berarti 20% sih ya untuk saat ini secara bentukan candle. Memang sih ini belum nyampe ya. Untuk sekarang sih ini belum nyampe. 20%-nya berarti di sekitaran 2726 sampai 2725 ya. Ini 20%-nya. Berarti kalau 30-nya adalah tadi di sekitaran 2715. Dan kalau 35%-nya yang dimana turun 300 pip, anggaplah 350, berarti di sini adalah 35 ya, 35% berarti di 2708. Kemudian 40%-nya berarti ada di level psikologi 2700, kemudian 50%-nya mepet di 2690 ya, 2690 secara 50% dan 60%-nya sekali lagi adalah sampai 2673. Mepet ya, 50%-nya ini mepet dengan all time high di bulan September. Jadi sekali lagi secara 20% ini memang belum nyampe ya. Secara 20% candle memang belum nyampe secara monthly, tapi saya pribadi minimum requirement sekarang adalah 20%, yaitu di 2727 lah angka cantik ya. 2727 dan maksimum toleransi saya turun adalah sampai 60% sampai di 2673 secara monthly. Sekali lagi, kalau marketnya itu turun pada minggu pertama dan minggu kedua itu better ya, itu better, itu lebih baik. Kenapa? Semakin mendekati candle monthly close, alangkah baiknya market itu flip bullish dan membuat all time high baru. Tetapi kalau kebalikan ya, dalam artian minggu pertama, minggu kedua itu marketnya naik dan minggu ketiga mulai ada tanda-tanda penurunan bearish, misalnya daily-nya benar-benar bearish engulfing, daily berikutnya bearish turun. Nah, itu saya worry-nya. Ya, saya worry-nya adalah kalau market awal monthly itu kencang naik ya, memang ini kan masih minggu pertama lah anggap ya. Ini minggu pertamanya misalnya begini ya kan, kencang banget sampai 2800. Close weekly-nya kencang. Nah, kemudian di minggu depan kita melihat candle weekly yang dilawan balik ya. Candle weekly-nya bearish seperti ini misalnya. Dan kemudian candle weekly berikutnya turun. Berarti kan sisa lagi penutupan monthly kan sisa lagi beberapa hari. Nah, ketika penutupan monthly sisa beberapa hari dan marketnya itu memilih marketnya itu naik dulu daripada turun dulu, bahayanya adalah kalau dari segi monthly dia naik dulu baru dia turun, secara candle monthly potensialnya ada ditutup dengan candle bearish. Dan itu adalah yang tidak mau saya inginkan sebenarnya. Kalau sampai monthly bearish dengan cukup besar, ya udah, berarti kemungkinan kita bisa melihat retracement ke bawah, dan secara time frame kecil kita sudah melihat bearish market di XAUUSD ya. Tapi semoga aja penurunan dari segi monthly itu hanya berlaku di minggu pertama dan minggu kedua. Sisanya minggu ketiga dan minggu keempat lanjut bullish. Ya, berarti ini kan sekarang minggu pertama nih. Ya udah, ke minggu pertama kalau bisa dia turun dulu lah ya. Berarti secara nanti FOMC dan juga election mungkin aja nih bisa melemahkan gold. Ya minimum sekali lagi sampai 2725, kalau maksimum sampai 2673. Ya kalau dia turun sampai 2715 let's say,
Kemudian minggu pertama turun sampai 2676, kemudian minggu kedua turun sampai 2700, kemudian minggu ketiga lanjut naik, minggu keempat bullishnya kuat. That's good. Itu menandakan berarti kita benar-benar bullish di market dan bisa all time high lebih tinggi sampai 2900 bisa. Dan itu semoga terjadi. Ya, itu masih dari pandangan monthly, dan ingat ya, harap diingat level 20% sampai 60% dari segi monthly. Oke, sekarang kita pindah ke weekly. Weekly kalau kita lihat ini rejectionnya lumayan kuat ya, literally lumayan kuat rejectionnya. Kalau dibilang kemarin kan sudah saya katakan kalau kalau weekly-nya itu reject, lihat dulu rejectnya seberapa ya, apakah benar-benar rejectnya kuat sekali atau rejectnya ini membentuk seperti hammer atau membentuk doji gitu kan ya. Dan kalau bisa sekali lagi di weekly pada minggu lalu di hari Jumat sudah saya katakan kalau penutupan weekly saya pengennya itu sekalian dia ngebuat hammer gede seperti ini dan dia ngebreak low-nya sendiri di 2724. Oke, kita prefer buat nge-sell. Yang dimana berarti sejalan dengan monthly, kita prefer buat nge-sell untuk mencari low terendah ataupun possible 30, 40, 50% dari segi monthly sebelum lanjut bullish. Nah sekarang weekly kemarin itu memang sih secara body dia bearish ya, secara body dia bearish dan secara ekor atasnya itu panjang banget ya. Besar bodinya ini adalah 116 pip. Kalau dilihat dan dihitung besaran ekor atasnya itu sejauh 439 pip. Memang sih itu gede banget ya kan, memang itu gede banget. Jadi kalau dilihat dari segi weekly, dengan mengharapkan market itu dari segi monthly ya, kita ulang lagi dari segi monthly saya mengharapkan marketnya itu turun dan weekly terjadi rejection seperti ini. Otomatis dari segi weekly saya prefer adalah market itu naik dulu sedikit ya, naik dulu sedikit karena ini ekor atasnya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Saya prefer market itu meretest at least lah ya, memang sini kelihatannya seperti muluk-muluk ya kan, at least meretest sepertiga dari ekor candlenya yaitu sampai 2758 atau sampai 27 mungkin sini agak sedikit ngaco ya, 2770 lah, karena kalau dilihat 2770 berarti kan adalah setengah, nggak setengah sih, setengahnya di sini 2767 adalah setengah dari besaran ekor candlenya. Memang sih secara weekly saya menginginkan adalah marketnya itu naik dulu ya, naik dulu sampai sini kemudian flip bearish. Yang dengan berarti secara weekly saya menginginkan marketnya itu naik dulu sebelum bearish ke bawah. Yang berarti sejalan lagi dengan time frame monthly. Ya, tapi kalau dilihat dengan rejection panjang seperti ini, saya rasa kalau sampai 2767 agak lumayan berat ya, apalagi pada minggu ini kita ada election dan juga FOMC ya. Tapi nggak tahu deh ya, ini hari Senin siapa tahu ini marketnya beneran sideways nggak ada apa-apa ya udah sih ya. Tapi yang penting kalian tahu untuk dari segi weekly kalau bisa retest 2758 dan 2767 kalau bisa, kalau nggak ya udah gitu kan ya. Yang dimana berarti untuk sekarang kita punya satu valid area resisten di weekly dari 2758 sampai di 2745. Berarti ini adalah valid area resisten weekly saat ini. Oke, yang dimana tidak ada satupun candle close di atas 2758 secara weekly. Kalau ada weekly close di atas 2758, kemungkinan itu akan bisa bertentangan dari segi monthly. Kalau sampai weekly-nya itu ada pada minggu ini ya, atau nggak minggu depan close di atas 2758, berarti bertentangan dengan monthly. Ya udah, kita ngikutin aja. Marketnya kemungkinan bisa lanjut sampai 2800 dan stop. Ya sekali lagi, kalau monthly-nya itu awal minggu adalah awal bulan sampai pertengahan bulan itu naik dulu cenderungnya. Jangan terlalu mengharapkan marketnya itu kencang banget. Ya, saya rasa sih ini untuk XAUUSD sampai akhir tahun sudah mendekati limit di sekitaran 3000 sih. Sudah hampir mendekati limit-limitnya, hati-hati juga. Oke. Itu dari segi weekly. Dari segi weekly otomatis kita punya valid resistance 2758 sampai 2745.
Untuk support weekly yang bisa saya pakai adalah dari sini ya, penutupan dan juga pembukaan candle yang 14 Oktober dan juga 21 Oktober di 2721, dan low terendahnya adalah di minggu lalu itu di 2724, tapi saya better pakai 2721 sih ya. Itu dari segi weekly. Sekarang kita dari segi daily. Nah, dari segi daily ini belum bisa saya kategorikan sebagai supply area, belum bisa ya, sekali lagi belum bisa. Kenapa? Karena marketnya itu belum break area ini. Kalau ini sampai di break ke bawah, ya udah, ini bisa menjadi area supply all time high daily ya. Jadi ingat ya, 2758, 2745 adalah weekly resistance. Karena di sini akan saya delete karena sudah berpandangan dari segi daily. Ya, dari segi daily kalau kalian mau pakai adalah di teritori 27 berapa dikit ya, 27 ya, 2750 sih sebenarnya. Ini dah level psikologi dari daily ternyata ini ya. 2750 adalah level psikologi daily. Jadi syarat pertama kalau marketnya bisa retrace naik ataupun lanjut bullish sedikit adalah kalau ada daily close di atas 2750. Saya rasa itu bisa menjadi suatu sinyal marketnya bisa sedikit untuk bergerak lanjut naik ya. Untuk ekstrim saya rasa belum bisa ya. Kalau yang bisa saya kasih adalah dari 2750 sampai 2758. Nah, ini bisa lah ya kalian bikin kotak di sini. Nah, sebagai resistannya di sini. Ya, kemudian untuk supportnya secara daily ya, kembali lagi yang ini dan juga yang ini. Better sih ini sih. Ya, ini sih dari 2715 sampai 2708. Better sih saya pakai ekor candlenya aja. Nah, ini ya sekali lagi. Oke. Jadi kalau dilihat secara time frame daily, bentukan marketnya ini seperti ini kalau kalian pakai line chart ya. Line chart yang dimana ini kalau kalian lihat ya, kalian sebutnya sebagai inducement, ini inducementnya ya. Makanya saya katakan kalau kalian ada yang mau swing sekali lagi, stop lossnya mau tidak mau di bawah 2708. 2708 kan ini soalnya ekor paling bawah. Nah, karena kalau kalian lihat ini kan marketnya naik ya, turun, break, kemudian turun, dia ngebreak low-nya, kemudian dia marketnya itu naik, dan ini terjadi yang namanya boss. Ini inducement ya. Ya, saya buat ID lah ya, inducement, dan di sini adalah boss. Ya, ini bosnya. Nah, otomatis kalau kalian ukur Fibo-nya ya udah dari sini ke sini, maka dapatlah Fibo-nya berapa angkanya gitu kan. Terus untuk menjadi cok ya udah dari segi daily, kalau ini break ke bawah, break sampai 2708, ya udah kemungkinan marketnya bisa mengalami cok dari segi daily. Ya, kalau cok daily sih saya rasa bisa lumayan sih nanti turunnya ya, tapi so far kita belum tahu nih ya. Apakah 2708, 2715 masih bisa ngehold market atau enggak? Kalau masih bisa ngehold market, wah itu luar biasa sih, karena sekarang ini marketnya berada dalam teritori golden ratio soalnya. Ya, sekali lagi tuh, ini teritori golden ratio dari 61,8 dan mentok sampai 78,6. Ini masih stay di sini soalnya. Makanya saya pribadi kalau kalian ingin buy swing tanpa kalian mengetahui berita apapun, it's okay. Yang penting stop lossnya adalah taruh di bawah 2708 ya. Karena kalau sampai ini lewat, kemungkinan besar dia mengalami cok di daily. Ya, ketika mengalami cok di daily, kemungkinan harga bisa dropnya ya udah yang pertama sampai 2685. Tapi tetap ya, walaupun nanti kena SL misalnya di sini, kita tetap ambil posisi buy. Karena secara garis besarnya ini marketnya masih bisa naik. Oke, makanya kalau ada yang mau swing silahkan. Yang penting kalau dilihat stop lossnya sekarang itu adalah sebanyak 330 pip. Kalau nggak kuat sebaiknya jangan. Oke. Jadi seperti itu.
Dari segi daily ini adalah resistannya 2758, 2750, supportnya tetap di 2715 sampai 2708. Kemudian dari segi daily seperti itu, dan kalau dari segi H4 ya, H4 juga valid ya, yang dimana 2758 sampai 2750 adalah bekas dari supply berubah menjadi demand, kemudian berubah menjadi resistan valid saat ini ya. Ini bisa dikatakan sebagai valid resistan. Jadi kalau ada H4 close di atas 2758 itu sinyal pertama, tapi better adalah kalau daily bisa close di atas 2758, itu lebih good lagi. Walaupun dia close di atas 2750 ya itu it's okay lah ya. Kalau ada candle daily close di atas 2750 ya, walaupun saya perkiraannya sampai 2758 lebih bagus, cuman kalau ada di atas 2750 itu ya it's okay lah, nggak problem. Oke, untuk support di H4 yang bisa saya kasih lihat adalah kalau dilihat ini ya, ini demand sih ya H4. Cuman saya prefer ini lebih kepada support daily sih. Area ini sih ya, memang sih ini area demand H4 ya, tapi ini kan nabrak ya, ini demand H4 nabrak dengan support di daily tadi yang ada di sini tuh kan nabrak. Jadi kalau kalian mau lihat di H4 di sini, tapi kalau kalian mau lihat daily yang di bawah di sini 2715 sampai 2708. Oke, tapi kalau dicari tengah-tengahnya antara ini dan ini ya, ini rada berat sih, karena kalau lihat di H4 di sini tidak ada yang terlalu banyak di respect oleh market. Yang pertama adalah resisten terdekat, sorry, ada di sini 2740 sampai di, saya rasa sih bisa pakai ini ya, 2739. Bentar. Kalau saya pakai ini 2738,5, dia masuk. Oh, oke, inilah ya. Ini sama kayak kemarin 2738,55 dan 2740,45. Ini adalah resisten yang ada di H4 ya. Ini saya buat teks aja lah ya. Ini RH4 supaya tahu kalau ini adalah teks R daily dan ini adalah S daily. Kemudian kalau ngelewatin 2740 ya, secara history price sih ya, ingat harus break bukan lewat. Ini kan lewat jatuhnya ya, karena kenapa dia lewat ya, karena kalau kalian lihat ini kan marketnya datang berhenti, kemudian marketnya lewat, kemudian marketnya turun gitu kan. Nah kalau bisa ini marketnya berjalan sekarang, dia marketnya break di atas ini ya, kalian bisa consider untuk ambil buy tipis-tipis di atas 2740. Kita ada satu immediate-nya, yaitu yang ada di sini. Ini sih kecil sekali ya, benar-benar kecil banget di sini, hampir sulit untuk dibuat sebenarnya. Ini ada di harga 2745. Ini sih kayaknya level angka cantik sih, 2745. Nah tuh 2745 secara H4 ya. Ini resisten H4 yang ya angka cantik lah, 2745. Jadi kalau ngelewatin 2740, ketemunya adalah di 2745. Tapi kalau bisa sih close-nya kayak begini ya, kayak begini, maka kecenderungannya marketnya bisa ngebreak 2745 sih ya, semuanya bisa kayak begini. Tapi ingat 2745 adalah immediate resistannya. Untuk supportnya jujur nih ini sih rada ini sih ya, let's say inilah ya, kita pakai ini aja lah. Di sini 2719 sampai di mepet sih soalnya ya, 2719 itu paling jauh sih sebenarnya. Coba kita ini aja deh, ini ya, kita pakai ini aja lah, 2731
sampai di 27.30. Ini adalah support H4. Oke, ini adalah support H4. Ini berarti SH4. Oke, ini SH4. Kalau dia ngelewatin 27.30 secara H4 dan close di bawah itu, well, secara bentukan candle sih seharusnya dia bisa drop. Maksimum sih sampai sini dropnya. Ya. Maksimum sampai 2719. 2719,3 sebagai penutupan candlenya sih. (2719,25) ya, inilah ya tipis. Oke, jadi harap diingat kalau ini adalah support H4, ini resisten H4, ini immediate resisten H4, kemudian ini adalah resisten daily. Kalau dicari lagi support H4-nya ini sih udah nggak begitu kelihatan sih di sini. Kayaknya di sini H1 baru kelihatan ya. H1 ya, H1 sih ada ya. H1 sih ada di sini. Dari sini ketemunya di sini. Nah, dari sini ke sini. Ini sih ketemunya di H1 ya. Ini ketemunya di H1 di sini. Ini lebih respect di sebentar cari angkanya dulu. Ini lewat sudah. Kalau ini 2727 ya, ini immediate sih. Ini immediate supportnya di 2727,5. 2727,5. Kemudian nextnya adalah di sini dari 2723 sampai 2724,75. Kemudian di sini 2723,45. Ini adalah support S1. Support H1. Oke. Ini immediate-nya ada di 2727. Kalau dicari ini RH4 ya tadi ya. Ini immediate-nya 2745. Kalau cari di atas, nah, saya tutup dulu. Oke, marketnya sudah drop parah. Secara bentukannya sih ini marketnya ada membuat penurunan lebih rendah ya. Yang dari sini ke sini. Ya, ini lebih rendah dari sini ke sini. Jadi kalau dilihat, nah kita akan tunggu nih. Ini kan secara Fibo, berarti kan dari sini ya. Untuk swing sekarang dari sini ke sini nih. Ya, dari sini ke sini, marketnya sudah kena 50% Fibo. Oke, marketnya sudah kena 50% Fibo. Dan ini marketnya sudah membuat low yang lebih rendah. Ya, sudah membuat low yang lebih rendah. Ini kan low lebih rendah nih 2729. Well, sudah sampai 2729, marketnya sudah ngebreak low-nya. Berarti kalau dicari sekarang dibalik ya. Dari sini ke sini. Maka kalau ini marketnya bisa drop jauh ke bawah, ini marketnya bisa sampai 2723 kalau marketnya mau lanjut turun. Ya. Tapi yang saya worry-nya adalah apa ya? Ini marketnya bisa aja mengulang. Ini masih gini ya. Ingat ini kan kondisinya masih bullish ya. Ingat ini kondisinya masih bullish nih. Ini kondisinya masih bullish ya. Ini begini, kemudian begini. Kemudian diturun dan memang begini sih. Nah, saya worry-nya adalah memang ini kelihatannya turun. Ini dimana ini adalah swing aktifnya. Dan ini kan sudah ke bawah ya kan. Saya sih pengennya market itu membuat internal structure bullish di dalam market yang bearish yang di sini. Ya. Contohnya pada saat kejadian di sini di tanggal 23 Oktober kemarin. Ini kan dropnya kencang sekali nih. Ya. Dropnya kencang sekali bahkan sampai ngebreak low yang ada di sini. Nah, ketika dia ngebreak low yang ada di sana, dia kan membuat internal structure nih, ya, internal structure yang bergerak bullish. Nah,
Saya sih pengennya marketnya bergerak kayak kejadian kemarin di sini. Ya. Yang dimana apakah ada cocok logi? Kalau dibilang ada cocok logi sih, ini marketnya ada sedikit, cuman tidak terlalu mirip. Kenapa? Ini kan dropnya kenceng ya. Ini drop kenceng, ini juga sama dropnya kenceng. Kemudian di sini marketnya retrace naik, ini juga marketnya retrace naik, dan di sini marketnya drop. Kemudian di sini marketnya drop. Nah, dropnya yang di sini, dropnya yang terbaru nih, dropnya yang di sini nih, ya, yang di sini itu tidak terlalu mirip dengan yang di sini, ya. Tidak terlalu miripnya maksudnya adalah ini ketika dia drop, ya, drop yang kecil di sini dan drop yang kecil di sini, itu kan marketnya yang sekarang ini dia kan membuat low yang lebih rendah nih dari sini, ya. Tapi kalau yang dropnya yang di sini itu masih ngebuat low yang lebih tinggi. Walaupun next selanjutnya marketnya itu dia membuat low yang lebih rendah dari sini. Di sini high-nya tinggi, kemudian dia membuat low yang lebih rendah. Memang sih ya, sekali lagi tidak ada pergerakan yang 100% sama. Karena kalau pergerakannya 100% sama itu pasti gampang banget kita trading. Tapi kalau saya yang bisa saya lihat sih, yang saya harapkan marketnya bergerak seperti kejadian di sini nanti. Ya, ini di luar kejadian FOMC, kemudian di luar kejadian election. Saya pribadi sih menginginkan marketnya kayak begini. Yang dimana berarti ketika dia sudah drop, naik, drop, marketnya nanti akan naik sedikit, ya, kemudian turun lagi, nanti dia akan bergerak begini. Nah, naik sekarang itu saya rasa tidak akan terlalu kuat sampai ngebreak 2758, ya. Skenario adalah seperti ini. Internal bullish structure-nya adalah kayak begini. Ya. Dari yang pertama dia bearish, retrace, dia ngebreak low, kemudian dia naik. Ketika dia naik, terjadi penurunan lagi ke bawah, tapi penurunannya ini saya rasa tidak akan terlalu kuat, ya, tidak akan sampai ngejebol 2730, mungkin aja, sekali lagi ini kan masih skenario. Turun sampai sini, kemudian dia marketnya membuat internal bullish lagi, dia nabrak 2758, turun lagi, sideways sedikit, nanti dia baru break 2758, baru dia lari. Jadi yang bisa saya katakan adalah 2758 dan 2750 menjadi teritori yang sangat kuat untuk saat ini. Ya, saya rasa market di sini akan berulang kali masuk, turun, break. Saya rasa kedepannya sih bakal ada pengetesan sebanyak 3 kali, at least lah ya, pengetesan 3 kali sebelum nanti marketnya bisa bergerak naik lagi. Tapi ini kan masih harapan saya, yang dimana marketnya bisa aja fail, ya kan? Dia turun, naik, turun, yang ada dia membuat bearish structure, turun. Nah, bisa juga kayak gini. Kalau kejadian kayak begini, ini yang nggak mau saya inginkan sebenarnya sih, ya. Cuman ya who knows, ya. Kalau marketnya tiba-tiba berkehendak seperti itu, ya udah. Kapan saya hanya akan bergerak bearish? Kalau 2708 dan 2700 lewat. Kalau 2700 2708 lewat, saya pribadi adalah mulai berubah pandangan menjadi bearish. Untuk sekarang pandangan saya masih bullish untuk saat ini, ya. Kalau kalian ada yang mau nge-buy, ya ini H4 sih, kita lihat H4 close dulu ya. Kalau H4 nya gagal close di atas 2740, rasa sih rada bahaya. Berarti tidak bisa kalian nge-buy, ya, tidak bisa kalian nge-buy. Nanti kalian nge-buy nanti bisa kalau H1 ada close di atas 2745. Kalau H1 ada close di atas 2745, tuh kan gagal dia. Berarti kita tunggu nanti kalau H1 ada close di atas 2745, ya kalian boleh buy tipis lah, tapi cuma 50 pip ya, karena 2750 dan 2758 adalah teritori tembok yang lumayan kuat. Dan di sini pun bisa saya kategorikan sebagai area supply di H1. Kalau saya turunkan ke time frame M30 juga sama, di sini adalah area supply-nya di sini, ya. Saya turunkan ke M15, di sini sih. Kalau di M15 di sini, kalau di M5 nggak kelihatan. M30, H1, sorry, sebesar ini. Kalau ini deh, ini aja kita pakai yang paling kecil aja. Pakai yang paling kecil aja di sini.
Kemudian M30-nya berarti segini, H1-nya sebesar ini ya, berarti dari 2752 sampai 2760 berarti ya. Ini bisa dikatakan sebagai supply untuk saat ini. Jadi kalau ada yang mau ngide buat nge-sell masih bisa, tapi di teritori ini aja buat nge-sell ya. Lebih safety. Karena kalau nge-sell di sini, stop loss-nya di sini. TP-nya terserah. Jadi kalau kalian nanti mau nge-sell boleh, tapi di sini aja lebih better. Tapi kalau nge-sell di bawah, saya rasa sih untuk di bagian bawah untuk nge-sell per bentukan candle sekarang saya rasa belum bisa. Ya. H4 bisa, ya, H4 bisa. Tapi kalau ada H4 di bawah 2730, kalian boleh sell tipis-tipis sampai 2725, 2723. Lumayan lah ya. Dapat 100 pip. Kira-kira. Nggak nyampe sih, 2730 sampai 2723 itu cuma 80 pip, 70 pip. Ya. Ini untuk di bagian bawah sih jujur rada berat untuk diambil sell sebenarnya. Jadi better kalau ini marketnya naik ya sampai sini 2752 kita baru nge-sell di sana. Saya sih better kayak gitu. Tapi saran saya lebih baik adalah kalian stay away dulu sampai besok baru kita bisa trading lagi, itu aja sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye.